Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Al-Fatihah al-Hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah lil-asatidzati was-satidati asatidatina khususan Syekhuna Muhammad Nawawi bin Umar Al-Arabi Al-Bantan wa khususan Hashim Asyursan bahwa Masmusan Kisan As'ad Samsul Arifin wa khususan Ki Haji Nur Ali bin Haji Nur Ki Haji Muhammad Dawam Nur Haji Nur Ki Mahfud Syafi'i Syafi'i Zakoni wa khususan Ki Haji Syamsul Haji Abdul Haji Ki Haji Syamsul Haji Abdul Haji Ahmad bin Abdul Manawi Husain Haji Abdul Malik Muhammad Husain Ki Haji Sebasar Husain Ki Haji Abdul Muhyiddin Husain Ki Haji Muhammad Husain Al-Habib Mudid Muhammad wa nafa'ana bi mudarrin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kita tujukan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita, anak-anak kita, istri. Mudah-mudahan yang barangkali lagi sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dikasih sehat, masih dikasih kekuatan lahir batin sehingga kita bisa hadir di majlis yang penuh keberkahan, majlis yang penuh kemuliaan, majlis di mana di dalamnya kelak akan Allah berikan ketenangan jiwa ketika kita hadir di majlis-majlis zikir. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah Mushola Syariah yang dimuliakan Allah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Wasyatul Mustafa. Sekarang halaman 12 baris keberapa itu? Faslun Fisidku wassadaqah. Oh itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fisidqi wassadaqah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bukannya udah ya? Udah ya? Iya udah. Terus man katsura kali ya? Ya Ali man katsurat dzunubuhu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Wahai Ali, man kasurat zunubuhu, siapa orang yang banyak dosa. Siapa kira-kira yang banyak dosa? Siapa Pak yang banyak dosa Pak? Ya Allah, saya. Gimana nggak dosa kita ya Pak? Masya Allah. Bagusnya itu ada sholat Pak. Ya. Habis kita berantakan, habis kotor. Kita bisa bayangkan kalau Allah tidak mensyariatkan sholat, ya Allah kotor melulu kita. Karena sulit sekali pada masa-masa Bani Israil itu untuk mendapatkan kemuliaan di dalam ibadah dibanding dengan kemudahan umatnya Nabi Muhammad ya dalam ibadahnya. Karena setiap ibadah pasti ada keutamaan. Setiap keutamaan disitulah ada nilai ibadah. Makanya beruntung ya Pak ya, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Man katsurat dunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya. Wahai Ali, nih kalau banyak dosanya, zahaba bahauhu, maka hilanglah keindahannya, hilanglah kebaikannya. Bagaimana tidak hilang semua kebaikan yang kita punya? Bapak kebaikannya sudah tak terhitung, kemuliaan Bapak sudah tak terbilang, keluhuran daripada akhlak Bapak sudah sangat luar biasa. Tapi kita di sini masih punya dosa, masih banyak dosa tanpa diketahui oleh orang kecuali Allah yang tahu. Kecuali Allah yang tahu dan dirinya sendiri. Maka apa? Zahaba bahahu, hilang semua kebaikan yang kita miliki. Bapak ngasih nafkah kepada anak istri, la ujrotan, nggak ada pahala. Kenapa? Karena kita udah bertumpuk dosanya. Bapak yang setiap Jumat berangkat ke masjid sholat Jumat, bawa sedekah, bawa amal jariah, itu pun hilang, nggak ada nilai yang sama sekali. Karena kita masih banyak dosa, tanpa sedikit pun pengen tobat.
dosa kecil jangan disepelein, karena tidak ada dosa besar ya kalau seandainya dosa kecil ini dikerjakan secara istiqomah. Oh, dosa istiqomah ini kan, Masya Allah, dosa kecil terus didawamin ya. Nah kan lama-lama bertumpuk Pak, kayak bapak-bapak lagi nyelengin sehari 1.000 ya, sehari 1.000 aja, sampai lebaran Masya Allah ada 30 juta. Ternyata itu udah 50 tahun nabungnya. Masya Allah. Itu saat uang yang begitu banyak kita kumpulin, ternyata tidak ada nilainya. Bapak nabung sehari 1.000. Ini misalnya perumpamaan. Katakanlah nabungnya itu, katakanlah kita ibaratkan sebagai sedekah. 1.000 kali 30 hari 30.000. 30.000 dikali 12 bulan berapa itu? 360.000. 360.000 dikali 10 tahun, dikali 10 kali berapa itu? 3 juta 3.600.000. 3.600.000 dikali 10 lagi jadi 7.200.000. Kapan mau berangkat umurnya ya? Nah katakan udah 7.700.000. Saat itu Bapak niat pengen beli televisi. Saat 3 tahun sebelumnya TV itu harganya katakanlah 5 juta. Nah, kan 3 tahun tuh, pas 3 tahun kurang berapa juta tuh? Kan 3.600.000, berarti kurang 1.800.000. Nabung lagi sampai dan nabung 1 tahun lagi. Ternyata harga TV-nya naik. Artinya duit yang tadinya udah 10 tahun, yang harganya 10 juta sekian, itu ternyata harga TV-nya naik jadi 20 juta. Masya Allah. Artinya apa? Nggak ada artinya apa-apa. Udah kita bangun capek-capek, udah kita nabung capek-capek. Nah itu seperti itu Pak. Orang yang berbuat dosa sampai dosa besar, banyak dosanya. Ini dikatakan ini bukan dosa besar Pak, bukan keterangan ini dosa besar, tapi orang yang banyak dosa. Man kasurat dunubahu. Man kasurat dunubahu, siapa orang? Man kasurat dunubuhu, siapa orang yang banyak dosanya. Zahaba bahu, maka hilanglah kebaikannya. Bapak sudah bersedekah sama kedua orang tua, ternyata duitnya itu bukan duit yang halal. Ya Allah, yang seharusnya Bapak berbakti sama kedua orang tua itu boleh jadi sudah 99% dapat kapling surga, karena sudah bakti sama orang tua, sudah ngabdi sama orang tua, sudah memberi pelayanan yang terbaik sama orang tua, sudah memberikan apapun yang diinginkan oleh orang tua. Tapi pada waktunya Bapak nggak dapat apa-apa, Padahal orang tua adalah keramat. Karena apa yang Bapak berikan kepada orang tua bukan barang-barang yang halal. Allah sudah. Ya jadi pesan ini buat kita Bapak. Ayo kita selama ini ya belajar untuk selalu memperbaiki diri dengan cara memperbanyak istighfar. Makanya saya bilang beruntung banget kita ini ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Rasul,
Kalau belepotan buru-buru dicuci, kalau kotor buru-buru dicuci dengan cara apa? Dalam satu hari dicucinya 5 kali. Makanya kalau dibilang bersihan mana orang Islam sama orang yang non Islam, pasti bersihan orang Islam. Kenapa? 5 kali dicucinya. Wajahnya dibasuh sama wudhu, tangannya dibasuh sama air wudhu. Maka bersihan orang Islam ketimbang orang non Muslim. Belum menghidupkan sunnahnya, ya pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, gunting kuku. Coba, Masya Allah, sempurna banget. Udah bersih, udah segala macam, tetap masih menghidupkan sunnah. Pakai pecelak mata misalnya, ya, pakai siwak misalnya, selalu disempurnakan lagi. Ini sangat luar biasa. Jadi ayo kita memperbanyak istighfar untuk menghapus kesan-kesan buruk yang ada pada diri kita. Berbanyak istighfar adalah salah satu cara kita membersihkan hati kita. Berbanyak istighfar adalah salah satu cara kita bisa hati kita ini menjadi semakin bersih. Baik. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisidqil hadis. Alaika wajib atas kamu bisidqil hadis, jujur dalam berbicara, wa hifdzil hadis, dan jaga pembicaraan, wa hifdzil amanah, dan jaga amanah, wa sakha'in nafsi, dan dermawan, wa iffatil batni, dan menjaga perut. Mantap ini Pak, kalau dikerjain. Mantap nggak kira-kira Pak? Wahai Ali, hendaklah kamu jujur dalam berbicara, menjaga pembicaraan, hifdzil lisan atau hifdzil hadis, wa hifdzil amanah, wa sakha'in nafs, wa iffatil batn. Ini ada 5. Yang pertama hifdzil hadis, menjaga pembicaraan. Bisidqil hadis, jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Ketika kita sedang ngobrol, ketika kita sedang kumpul-kumpul dengan saudara, kumpul-kumpul dengan teman, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang dianggapnya berpengaruh, maka berbicaralah dengan sejujurnya. Kalau kita nggak mau berkata atau tidak mampu untuk melakukan perkataan-perkataan yang mendatangkan kebaikan, kita nggak mampu, diam. Udah diem aja. Mau ngapain, orang nggak ngerti, ya. Nggak ngerti ini orang ngomong apa. Ada informasi ini, mulutnya gatal, pengen diviralkan lewat mulutnya. Ini harus kita jaga. Sekarang banyak orang yang mengkomoditasi, yang mengkonsumsi barang-barang hoax di media sosial, dan itu sangat mudah dan dijadikan sebagai lalapan setiap hari. Nah, berita ini dulu mah yang bicara bukan sesungguhnya yang bicara itu mulut. Karena sekarang tangan sudah gampang berbicara, maka dengan tanganlah dia memutar-mutar jari jemarinya di HP-nya. Kita kadang-kadang emang gak jujur Pak. Kadang lagi ngobrol, lagi bertamu, baru pegang HP. Kang Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Jam berapa berangkat? Ya nanti lah bentar lagi. Sambil sibuk.
padahal lagi menghadap tamu. Lagi menghadap tamu. Yang namanya menghadap tamu atau melayani tamu adalah bagian daripada satrul minal iman, sebagian daripada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang mengaku atau akan dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Assalamualaikum, salam, lagi sibuk main HP. Kang Randy, salah Kang Randy, mau kopi apa mau apa? Teh manis. Ya, teh manis aja dah. Disediain kopi. Silakan. Nah, saya minta teh manis dan kopi. Minta kopi tadi. Entar sebentar ya. Sambil main HP ke kamar. Udah gitu apa? Ada yang telepon diterima. Ya, Waalaikumsalam. Ya, itu tamu ngeliatin aja ya Allah. Sekarang banyak begitu Pak. Ya, termasuk siapa? Saya. Iya, saya juga. Makanya kita juga kasih pendidikan buat anak-anak. Karena emang sulit Pak. Saat kita sudah berada di rumah, semestinya itu yang namanya HP juga saat kita pengen tidur, semestinya itu yang namanya HP sudah tidak ada di genggaman kita. Ini kan kadang sembari tidur, sembari begini aja. Ya. Akhirnya udah menjadi kebiasaan. Kalau dia nggak sembari pegang HP, nggak bisa tidur. Ya. Pengen tidur, kudu nyari HP dulu. Mending kalau istilahnya nyari yang manfaat, ini menyari TikTokan. Ya. Nyari TikTokan. Ya Allah. Kalau saya jujur Pak, kalau mau tidur, ya nyetel YouTube. Ceramah, maulid, ya, sholawatan. Ya, sholawatan itu tuh si Az-Zahir Joko tingkir wali Jawa muride Sunan Kalijogo wis masur ing Nuswantara dadi waliyo dadi raja. Itu nggak bosan-bosan, itu style aja. Kalau TikTok kan nggak kadang-kadang sampai pagi itu HP sampai mati. Ya, karena kita biasakan begitu. Ya. Sebenarnya nggak bagus juga sebenarnya. Ya. Daripada nggak bagusnya, nggak ada manfaatnya, mendingan dimanfaatin gitu loh, Pak. Ya, dimanfaatin. Saya akuin Pak, ketika kita lagi berkomunikasi sama istri, berkomunikasi sama anak, kalau udah sambil pegang HP udah kagak beres, lam ya bres dalilnya tuh. Ya Pak Kamidi, lam ya bres. Ya, nggak bakalan beres. Ya. Sama lam ya jelis, nggak bakalan jelas. Ada orang ODP, orang data pisah. Ya memang, ya sekarang sudah jadi kebiasaan. Ya. Saya lagi lagi di bandara belum lama itu ketemu dengan Kiai Anwar Zahid. Saya lagi ngelepas umroh, pas di ruangan smoking area, saya mau ngopi, mau ngerokok. Kebetulan nggak ada korek. Mulai di samping saya ada yang lagi ngerokok, ada yang nelpon. Mas, pinjam korek Mas ya? Oh monggo. Terus kedengeran saya, oh monggo. Kayak suaranya nggak asing gitu. Langsung saya perhatikan, waduh ini jangan-jangan Kiai Anwar nih gitu kan. Nggak lama ada teman saya, Pak Ustadz itu kan yang di YouTube. Saya lihat lagi, maksudnya Kiai Anwar Zahid. Iya Ustadz ya itu. Nih dia itu, wah benar. Langsung ketika itu beliau lagi nelpon. Ya karena dia sedang tidak kontak dengan saya, ya dia nelpon panjang itu saya tapi tetap di situ. Pas ketika ketika beliau
nelponnya terputus langsung. Yai punten yai Anwar nggih, saya bilang gitu ya. Oh nggih, langsung saya cium tangan. Udah, dia langsung meninggalkan HP-nya. Enggak megang HP. Saya yang megang HP, pengen selfie. Kalau ketemu orang terkenal, langsung saya minta doa, minta air nama beliau. Mumpung ada orang soleh, orang alim, minta nasihatnya, minta doanya. Jamaah saya mau berangkat umroh, yai, guys, Allah selamat. Ya. Artinya apa? Orang sehebat beliau lagi megang HP, setelah menyelesaikan daripada obrolannya dengan kerabatnya, ya. Beliau begini, langsung saya tegur, Yai Anwar Jain nggih? Oh nggih, gitu Pak. Hampura Yai, tadi saya minjem api tadi ngomongnya Mas. Oh betul apa gitu. Udah HP-nya langsung ditaruh. Langsung terjadi obrolan. Dan saya dong yang megang HP karena pengen siap-siap pengen selfie. Tuh, Masya Allah. Saya minta videonya untuk ngasih nasihat. Nah makanya ini pesan buat kita. Kadang kita ini memang sedang tidak jujur. Padahal baginda Nabi nyuruh kita melalui Sayyidina Ali, ya Ali, ya Aliyu, alaika bisidqil hadis. Kamu tuh kudu jujur dalam berbicara. Dalam berbicara kudu jujur. Kita lagi ngobrol sama tamu, kita ngobrol karena konsen yang sama HP yang baru dipegang. Kita ngobrol tapi mulutnya kemana? Ya matanya mau ke HP. Tadi tuh saya dapat apa namanya itu? Emang bener-bener tuh apa ya? Bener-bener itu membawa kesan negatif. Walaupun yang dia kerjakan itu positif, tapi kesannya negatif. Barusan aja dapat video, ya. Ada salah seorang ustadz Wahabi, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung merogoh HP, begini. Ya, walaupun itu baik, tapi kesannya. Nah itu kan hebatnya kalau di kita nih, jamaah musyawarah syariah, habis sholat langsung wiridan, tuh, ya kan? Langsung wiridan imamnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Langsung wiridan. Nah kalau mereka kan habis sholat nggak wiridan, ya pada bengong aja, mbari pegang HP, tuh, ya katanya meninggalkan perbuatan bid'ah. Lah ini sholat, habis sholat ngeluarin HP. Apa artinya itu kalau bukan bid'ah? Betul nggak? Ya Allah. Ya walaupun yang dibaca itu apa namanya, misalnya Al-Quran, ya, tetap bid'ah. Nggak ada ceritanya Nabi habis sholat buka HP. Nggak ada ceritanya Nabi habis sholat itu megang HP. Yang ada tangan jarinya beliau apa namanya memutar dengan tasbih, menggerakkan dengan tasbih. Persis ada itu, Masya Allah. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung begini. Padahal Nabi menyuruhkan kepada kita melalui Sayyidina Ali apa? Alaika bisidqil hadis. Satu tuh. Yang kedua, wa hifdzil hadis. Jaga ucapan. Jaga ucapan. Mulutmu harimaumu. Jangan asal ngecaprak, jangan asal bacot, jangan asal ngomong. Jaga mulut. Dari omongan-omongan, dari pembicaraan yang bisa berpotensi ghibah, yang bisa berpotensi namimah, yang bisa berpotensi menyebarkan narasi kebencian. Ya, jaga. Ini pesan Nabi kepada Sayyidina Ali yang sekarang lagi kita baca, berarti pesannya kepada kita juga. Yang ketiga, wa hifdzil amanah, jaga amanah. Bapak sebagai kepala rumah tangga diamanahkan oleh Allah menjadi kepala rumah tangga. Bapak sebagai pengurus DKM
amanah dari jamaah menjadi pengurus DKM. Bapak Sodikun menjadi ketua RW, itu amanah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hifdzil amanah, jagalah amanah. Karena orang yang lari dari amanah namanya khianat. Dan perbuatan khianat adalah perbuatan tercela. Dan itu tidak ada komusnya bagi Nabi. Nabi selalu melaksanakan amanah ketika Allah memberikan wahyu, Allah memberikan pengajaran, Allah memberikan pelajaran kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat wasakhain nafs, dermawan, dermawan, ringan tangan. Ringan tangan itu gampang banget ngasih. Saya kemarin ada reuni Pak, teman-teman di Aping, bapak-bapak semua, ya. Kebetulan teman saya itu rezekinya berkah. Beliau mengumumkan di grup, ya, teman-teman kita kumpul tanggal sekian, ya, di rumah makan anu. Nggak usah mikirin anunya, biar itu mau urusan saya. Wah, bener-bener begini nih gitu kan. Pada datang, ternyata Masya Allah, dengan mudahnya mengeluarkan sebagian rezekinya untuk menraktir teman-temannya. Termasuk saya ditraktir. Itu makanan banyak banget, nggak habis. Bungkusin Mas, bawa kotak buat dibungkus, bawa pulang satu-satu. Ini namanya salah satu bagian daripada dermawan. Tangannya itu ringan banget, tangannya ringan. Saya ngelihat persis saat menyaksikan Syekh Habib Syekh itu. Habib Syekh juga gampang, suka ngasih uang sama orang, ya, suka beli di tukang-tukang eceran. Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf, ya, ngasih, ini aku beli nih, ini apa ini nih, cuman beli 2 biji doang, cuman pengen nyenengin hati pedagang. Apalagi kalau zamannya lebaran, alhamdulillah bapak jadi orang dermawan semua ya. Iya, karena emang dapat THR. Coba kalau bukan lebaran, boro-boro ngasih duit sama bocah-bocah kampung ya. Iya, Masya Allah. Yang kelima, wa'ifatul batan, jaga perut. Artinya jaga perut ini jangan sampai perut kita ini kemasukan barang-barang yang haram. Kemasukan barang-barang yang haram. Karena kalau perut kita ini kemasukan barang-barang yang haram, ini akan berpengaruh bukan pas saat kita makan. Bukan. Ini berpengaruhnya panjang. Saat kita nanti di alam kubur, saat kita nanti di padang mahsyar, saat nanti kita di yaumil ba'as, saat kita di yaumil hisab, itu masih panjang prosesnya Pak. Di kubur diproses, di padang mahsyar diproses, di yaumil hisab diproses. Makanya kata Nabi, wa'ifatul batan, jaga perut kamu. Harus terhindar dari barang-barang yang haram. Kalau para sahabat, apa tingkatan para sahabat, jangankan yang haram, yang syubhat aja enggak. Yang syubhat itu yang kayak apa ya? Yang meragukan, ya, yang samar-samar kayak begini nih. Ini kopi nih, teh manis. Padahal kan ini petanya punya siapa ini? Iya, punya ini dari Kang Eko. Iya. Lah Kang Eko ngasih lewat anaknya, lewat putranya, belum disuruh persilakan, tapi udah habis itu. udah habis. Kalau seorang ulama Pak, ulama zuhud Pak, begitu aja benar-benar dipelihara, sampai ketika bertamu dikasih air,
nggak mau diminum sebelum disuruh. Ya. Baginya ketika belum disuruh, kemudian dia diminum, baginya adalah barang yang syubhat. Dan orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sangat itu menjaganya dengan baik. Ini kadang-kadang yang kita kan beda. Ya. Bertamu siap-siap udah gitu dikasih hidangan es kopior. Waduh, baru disajikan langsung diembat. Waduh, tahu aja yang gue lagi haus, padahal belum ditawarin, langsung diembat. Masya Allah. Ya, itu yang begitu, model begitu tuh. Kalau apa sikap orang-orang yang zuhud nggak akan dilakukan. Pasti saat dipersilakan, monggo, ya, silakan diminum, silakan dimakan. Alhamdulillah saya begitu Pak, saya begitu. Begitu saya benar. Ya. Cuman kalau kelamaan ya udah Pak aja. Tapi kalau kelamaan nawarinnya karena Pak, ya kita basa-basi, ini air siapa ya? Gitu. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Makanya ulama-ulama dulu Pak gampang ketemu sama Nabi saat mimpi. Dari makanannya aja Pak, dari perutnya aja Pak, steril, diprotek dari barang-barang yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat nggak pernah masuk. Bagi ulama-ulama yang zuhud, ketika dia memakan barang-barang yang syubhat, ini akan mengganggu ketulusan si hamba yang zuhud ini saat dia berhubungan kepada Allah. Terganggu zikirnya kepada Allah, terganggu pikirannya saat memikirkan daripada khusyuknya kepada Allah. Karena apa? Ada barang yang syubhat masuk. Itu baru barang yang syubhat Pak. Belum lagi barang yang haram. Kata bab yang pertama, ingat nggak Pak? Nih, man akala asyubhat ishtabaha alaihi dinu. Siapa orang yang memakan barang yang syubhat, ishtabaha alaihi dinu, maka remeng-remenglah itu agamanya orang danta. Tuh. Kalau orang yang udah melaksanakan agamanya orang danta, dia melaksanakan perintah agamanya pun kagak danta. Bagaimana caranya dengan kedantaannya? Saat dia berwudu, kan sholat kan wajib wudu dulu syaratnya. Wudunya berantakan, sholatnya juga kagak khusyuk. Allahu Akbar. Bener-bener itu ya, saya lupa hari ini harus ketemu sama orang, janjian ya. Tuh, udah ketemu apa? Pikiran dunia. Allahu Akbar. Aduh, motor kuncinya ketinggalan di motor. Alamat ini Allah. Akhirnya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuh, ishtabaha dinu, menjalankan ajaran agamanya dengan ketidakpastian, dengan ketidakyakinan, dengan kesama-samaan. Gara-gara apa? Sering makan barang syubhat. Kang Jenal habis pulang ngaji, ya, di meja makannya, ya, ada pizza, ya. Kebetulan bininya beli tadi sore. Kang Jenal buka baju gerah, ya, ngelihat di meja makan gak ada pizza nih, diembat. Bagi orang zuhud itu bertentangan. Harusnya apa? Nanya dulu, Ma, ini pizza siapa? Itu pizza anak Emas. Oh, buat bapak enggak? Parwana tuh. Parwana bilang sama anaknya, Neng, ini parwannya sama bapak ya. Iya Pak, baru dimakan. Tuh Pak, orang-orang dulu begitu Pak. Orang-orang ulama-ulama zuhud begitu Pak. Sampai biar makanannya itu benar-benar bersih, sampai izin sama anaknya, para anaknya dewek. Enggak kayak kita, baru disaubuin air udah pada habis itu. Masya Allah. Makanya benar Pak, ulama-ulama dulu sering bermimpi baginda Rasul. Ya karena perutnya bersih, bersih perutnya, makanannya bersih. Ketika mau tidur baca sholawat, ya,
Kalau kita mah berjuta-juta kali pengen mimpi ketemu Nabi, susah banget. Ya, sampai sekarang orang ketemu-temu. Ya, malah dikasih mimpi ketemu sama janda sebelah. Ya Allah. Nih Pak, saking hebatnya Pak. Sedikit saya cerita, ada seorang ulama dari Baghdad namanya, ada dua sahabat. Yang satu Syekh Abu Bakar Asyibli, yang satu lagi Syekh Ibnu Mujahid. Ini dua sahabat ulama besar, ulama ahli zuhud, ulama ahli sufi. Beliau si Syekh Ibnu Mujahid ini memimpikan sahabatnya Syekh Abu Bakar Asyibli bertemu dengan Rasulullah. Tuh Pak, bermimpi sahabatnya bertemu dengan Rasul, bukan bermimpi dirinya bertemu dengan Rasulullah, tapi dia bermimpi sahabatnya ketemu dengan Rasulullah. Saya tadi bilang mimpi Kang Eko ketemu sama Rasulullah, kayak begitu Pak. Lah, kok bukan saya yang ketemu? Dalam mimpinya itu Pak, Syekh Ibnu Mujahid menyaksikan dengan mata kepala baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan umatnya yang sangat dicintainya, namanya Syekh Abu Bakar Asyibli. Langsung saat itu Syekh Abu Bakar Asyibli dipeluk oleh Rasulullah. Kemudian apa? Diciumnya kening, bukan kening, kedua matanya celepot. Masya Allah. Syekh Ibnu Mujahid yang boleh dikatakan juga tingkat kezuhudannya, tingkat kealimannya, tingkat kefakihannya tidak diragukan, melongo. Lah, kok Rasulullah kok enggak menyapa saya? Lah malah menyapa sahabat saya, Syekh Abu Bakar Asyibli. Sampai-sampai Rasul, ada apa? Apa yang telah kau perbuat kepada sahabatku? Kok seperti itu engkau memperlakukannya begitu membuat aku iri? Kata baginda Rasul, aku sangat mencintai Syekh Shibli. Emangnya kenapa kok sampai engkau memperlakukan Syekh Shibli seperti itu, memeluknya, menciumnya? Karena aku sangat suka dengan beliau. Ya suka apanya dong? Kata si Syekh siapa? Ibnu Mujahid bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Suka apanya ya Rasul? Kata Rasul, kamu nanya, aku bertanya. Itu mah bahasa orang-orang TikTok tukang ngekok. Kata baginda Rasul, aku sangat mencintai beliau dan gara-gara amalan wiridannya. Emangnya beliau baca apa? Sehingga engkau sampai begitunya memperlakukannya, sampai saya iri. Beliau tidak pernah lepas setelah habis sholat membaca wiridan. Wiridannya apa ya Rasul? Wiridannya itu Pak, ini pasti bapak-bapak udah pada hafal, udah tahu belum? Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Setiap habis salat fardu dibaca terus. Akhirnya Syekh Ibnu Mujahid lain waktu beliau sowan ke Syekh Abu Bakar Asyibli. Ya Syekh Abu Bakar, saya mau ketemu ente nih. Assalamualaikum. Langsung waalaikumsalam. Sampai di rumahnya Syekh Ibnu Mujahid langsung memeluknya dengan erat dan mencium kedua matanya. Celepot. Kata Syekh Abu Bakar, loh, kenapa kamu berlaku saya kayak gini? Saya memeluk kamu karena kamu habis dipeluk sama sang kekasih.
Saya memeluk kamu karena ini adalah bekas pelukan sang kekasih. Saya mencium kamu, saya mencium bekas ciuman sang kekasih. Masya Allah. Bekas ciuman Rasulullah. Lalu saya Ibnu Mujahid minta wiri dan minta ijazah. Saya berikan saya ijazah. Ijazah apa? Apa yang engkau baca setelah sholat fardu? Persis dalam mimpinya saya nggak lepas membaca laqad ja'akum rasul. Persis Pak. Itulah tingkatan min auliyaillah. Hatinya, kontak batinnya itu langsung langsung connect. Ya, langsung connect. Kalau kita bukan boro-boro connect. Ya. Kang Redi udah azan aja, hayya 'alas shalah. Ya. Baru gak hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ya, baru gak hayya 'alal falah. Enggak. Hatinya enggak konteks. Bagaimana pengen jadi wali Pak? Sama adzan aja orang data sama adzan, panggilan adzan. Ya Pak ya. Lanjut. Isa jam berapa? Nah, satu lagi. 2 menit lagi. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali. Kata siapa itu? Baginda Rasul. Bi'sa sadiqi alladhi yaqassiru atau yuqassiru fi sadiqihi wa yubshi sirrahu. Wahai Ali, ini naudzubillah, jangan sampai kita punya teman kayak gini. Tapi di sini mah enggak ada. Di sini mah temennya Masya Allah ajib bener, asli. Asli, saya enggak goro Pak. Bener asli, teman-teman di kuliah sore ini Masya Allah dekat-dekat banget. Orang duduknya rapat ya. Ya Ali, wahai Ali, bi'sa as-sadiq, sejelek-jeleknya sohib, sejelek-jeleknya teman, alladzi yuqassiru, adalah yang lengah, fi sadiqihi, yang lengah terhadap temannya, wa yubshi sirrahu, dan menyebarkan keburukannya. Dia sama temannya gak pernah peduli. Dia sama temannya selalu memviralkan keburukannya. Gak peduli temannya sakit, gak peduli temannya butuh bantuan, gak peduli temannya itu lagi betul-betul merana saboda teuing. Nggak peduli kalau temannya ini sedang membutuhkan bantuan. Bahkan dia memviralkan keburukan temannya. Itulah teman yang paling buruk seburuk-buruknya teman. Nggak ada kan di sini Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan sampai ya Pak ya. Nih teman ini kalau saling mencintai Pak, ya Allah, insya Allah yang teman saling mencintai nanti di surganya bareng Pak. Anta ma'aman ahbabta, kamu teh nanti bakalan bersama orang-orang yang kamu cintai. Orang tua, anak, istri, guru, ya, kita akan bersama mereka, orang-orang yang kita cintai. Kalau bapak cinta sama para guru, sama kiai, bareng ma'aman ahbabta. Nah kalau bapak senangnya tukang ngeloyor ke tempat-tempat hiburan, ketemu sama yang jam 11 malam, yang di depan 3M. Ya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya Allah. Nah kalau kita senang yang model-model begitu, jangan harap
pasti nanti akan bersama mereka. Cuma masalah tempatnya yang beda, Pak. Nauzubillah min dzalik, Pak ya. Nauzubillah min. Tadi kalau Bapak punya anak soleh, anak soleha, boleh jadi anak Bapak menjadi syafaat buat Bapak, nolongin Bapak. Makanya anak jangan sampai dilunta-luntakan, Pak. Anak jangan sampai disia-siakan. Anak jangan sampai diterlantarkan. Saya mah nggak pernah latih, Pak Ustadz. Nah, setiap hari saya kasih jajan bocah. Lah bocah kalau kasih jajan, bentar-bentar minta duit dikasih, bentar-bentar mau dikasih duit, sampai sama hari bisa 100.000. Itu sama saja ngeracunin anak. Keinginan anak selalu diperturutkan, sama saja itu ngeracunin anak. Pak beli HP, Pak, kan udah punya HP, nah ini HP-nya udah nggak bisa nggak bisa respon lagi, HP-nya nggak bisa canggih lagi, Pak. Ini mah HP-nya HP jadul. Beli yang kayak punya Bapak, no. Emang Bapak harganya berapa? 3 juta, beli yang 3 juta dong. Ini mau cuma sejutaan murah. Dibeliin. Habis minta laptop, dibeliin. Habis minta laptop, minta motor, dibeliin. Habis minta motor, minta yang lainnya, minta lato-lato, dibeliin juga. Minta lato-lato, ya Allah. Cepat banget itu ya. Lato-lato cepat banget pikirannya ya. Masya Allah. Satu sisi ada baiknya bocah jadi nggak megang HP. Tapi ketungkul, gak yang kesannya lagi kita lagi sholat, bocah-bocah bawa begituan, Pak. Ke masjid, satu sisi ada positifnya juga, bocah nggak megang HP. Ya. Nah kalau sekarang kan anak kecil lagi nangis, anaknya nangis nih, waduh nangis dikasih HP. Kalau dulu kan anak nangis dikasih susu sama ibunya. Nah sekarang anak nangis ditop main HP. Ya Allah, ya. Nah ini Pak. Jadi sejelek-jeleknya teman adalah teman yang enggak peduli dan teman yang senantiasa diviralkan keburukannya, selalu ngegibah. Mudah-mudahan kita jangan sampai kayak begitu, Pak ya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.